Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Nabi Yeremia pasal 18, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata seperti tanah liat di tangan sang penjunan, di tangan tukang periuk. Seperti itulah kita umat Tuhan di tangan Tuhan. Seorang tukang periuk, seorang tukang tanah liat, dia tidak pernah menginginkan bejana buatannya itu atau barang buatannya itu hancur. Tentunya semuanya dia inginkan berhasil, bahkan dapat terjual, tercipta dengan penjualan dengan harga yang tinggi. Itu Tuhan pun demikian. Tuhan pun demikian. Itu sebabnya Tuhan memproses kehidupan kita sebegitu rupa. Tuhan memproses kehidupan kita sebegitu rupa. Kalau kita melihat apa dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah nasihat firman Tuhan kepada kita, pengajaran firman Tuhan kepada kita, anak-anak Tuhan. Seperti tanah liat di tangan sang penjunan, demikianlah umat Tuhan di tangan Tuhan. Tuhan memproses sedemikian rupa. Bahkan digambarkan di sini seperti seorang ayah yang mendidik anak-anaknya. Disebutkan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar. Seringkali Tuhan memakai metode ini untuk membentuk kita. Apabila sudah kelewatan, apabila sudah keterlaluan pelanggarannya, saudara-saudara, Tuhan seringkali harus hajar. Seringkali Tuhan memakai bahasa-bahasa yang lembut di dalam hati nurani kita. Roh Kudus menegur kita atas segala kesalahan. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin manusia tidak lihat, tapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat. Dia mengingatkan kita di dalam sanubari kita, di dalam hati nurani kita oleh Roh-Nya.
Tapi kalau tidak mempan dengan cara seperti itu, Tuhan seringkali memakai dengan cara menghajar. Tetapi itu pun karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan tidak ingin kita masuk dalam api neraka, dalam kebinasaan. Tapi Tuhan ingin kita beroleh damai sejahtera, beroleh ketenangan. Sebutkan ayat 10. Seorang ayah di dunia ini, mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu orang tua kita, orang tua jasmani kita. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Luar biasa. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Betul, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan menghajar, ketika Tuhan membentuk, itu tidak pernah bersukacita. Siapa anak yang senang dihajar oleh ayahnya? Tidak ada. Pada waktu teguran itu datang kepada kita, mungkin sedih, susah, air mata keluar. Tetapi firman Tuhan berkata, kemudian hal itu membuahkan kebenaran dalam hidup kita. Membuat kita berbuah dalam kebenaran, dan akibatnya adalah damai, sukacita, sejahtera bagi orang yang mau dilatih olehnya. Itu sebabnya biarlah kita terus mau memberikan hati kita kepada Roh Kudus, dibentuk, dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena firman Tuhan tegas berkata, semua itu akan mendatangkan damai bagi setiap orang yang mau dilatih olehnya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang setia, menjaga, memelihara kami sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kami mohon berkat, penyertaan, dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.